Selesai melaksanakan sholat ihram, kita menunggu jamaah yang lainnya dulu di depan pintu 13. Selesai melaksanakan sholat ihram, kita menunggu jamaah yang lainnya dulu di depan pintu 13. Masya Allah, jamaah Sabar Motor sama Nur Alia. Masya Allah. Dada toh Pak. Kita syuting. Serius sama Nur Alia, oke. Nah, jamaah ibu-ibu Nur Alia yang baru saja menyelesaikan sholat sunat ihram di Masjid Bir Ali. Masya Allah. Dadah Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka itu kameranya. Topik karo gambarnya. minta dibuka lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, mari kita mulai dan kita buka dengan doa. Semoga di dalam program acara pada pagi hari ini Allah berikan kelancaran, Allah tambahkan ilmu kepada kita semuanya, dan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama kita baca doa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana watwi anna bu'dahu warzuqna fihi as-salamata fil badani wal mali wal ahli wal waladi. Allahumma sallimna wa sallim minna wa ruddana salimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah dalam hari ke berapa ini Bapak Ibu? Ke-6 ya? 6 apa 7? Kelima aja. Ben suwe. Anu aja Pak, baru datang aja. Baru datang gitu ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehat walafiat, sehingga kita di pagi yang cerah ini dapat berkumpul bersama, yaitu dalam rangka
program kita, yaitu City Tour atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita lihat di sekeliling kita, kanan kiri kita. Kalau kita bedakan kemarin pada saat kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, begitu beda jauhnya. Ketika kita masuk Makkah, yang kita lihat apa Bapak Ibu? Gunung, batu, tandus, tidak ada apa-apa. Tapi ketika kita kemarin masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, subhanallah, banyak sekali pepohonan apa? Namun Bapak Ibu sekalian, walaupun tanah Makkah tandus, walaupun tanah Makkah tidak bisa hidup di atasnya tumbuh-tumbuhan, namun berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jenengan di sini nyari apa saja ada. Ya. Kata Allah apa? Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati rizqan lahum, yang artinya ketika Nabi Ibrahim berdoa, ingatlah kalian, yaitu apa doanya? Rabbij'al hadza baladan, ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini aminan, kota yang aman. Kalau kita lihat tanah suci Mekah sama Aqsa itu beda banget Bapak Ibu. Ya. Kota Mekah alhamdulillah dulu sampai sekarang aman, tidak ada peperangan. Tapi coba lihat kita di Aqsa. Aqsa merupakan dulu sebelum kiblat dipindah ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, kiblatnya kaum muslimin itu ngadep Aqsa. Ya, ngadep Aqsa. Kemarin di Madinah sudah diterangkan ada masjid dua kiblat. Dulu kiblatnya itu ke Aqsa Bapak Ibu sekalian. Lalu dipindahkan oleh Allah menuju ke Masjidil Haram Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ternyata perbedaannya jauh. Di sini dapat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dijadikan kotanya kota aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan ya Allah, karuniailah, anugerahilah penduduk kota Makkah ini dengan buah-buahan. Subhanallah, walaupun tanahnya tandus, tidak bisa tumbuh apa-apa di sini, ya, tapi subhanallah, jenengan nyari buah apa saja yang kualitasnya nomor satu ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga di Mekah inilah Allah memilihkan kota ini sebagai tempat kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di kota Mekah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup tinggal di kota Mekah ini berapa tahun? 53 tahun. Berapa Bapak Ibu? 53 tahun Rasulullah tinggal di kota Makkah ini. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya meninggalkan jejak-jejak bersejarah yang mana, fa insyaallah kalau kita meneliti jejak-jejak tersebut, kita akan tambah yakinnya kepada Islam. Kita akan tambah cinta kepada Islam, terutama cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fa insyaallah pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan kita bawa ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali, sehingga kita dapat bertambah kuat imannya. Baik, insya Allah pada pagi hari ini akan kita kunjungi beberapa tempat bersejarah. Yang pertama, kita akan berkunjung ke Jabal Thur ataupun Gunung Thur. Setelah itu, kunjungan kita teruskan menuju ke Arafah, ke Bukit Rahmah, Musdalifah, Mina, kemudian kita ambil miqat di Jiranah, dan diakhiri kita melewati Gunung Hira atau Jabal Nur. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Jabal Thur ini ataupun Gunung Thur
merupakan sebuah gunung yang di atasnya terdapat sebuah goa yang goanya tidak besar, lebarnya hanya sekitar 3,5 meter, yang mana ada 2 pintu masuk di sana, dan disitulah tempat Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ya ketika tinggal di kota Makkah ini dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan orang Quraisy, kafir Quraisy ini kalau dibilang, wahai kafir Quraisy, seumpama di belakang gunung sana kalau ada onta yang bilang Muhammad, kalian percaya atau tidak? Percaya. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah Islam, mereka disuruh percaya kepada Allah, disuruh percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Jadinya hidayah kadang-kadang datangnya bukan penuh hidayah ini ya. Hidayah datangnya ditutupi, Bapak. Kadang-kadang itu walaupun kita tidak melihat Kanjeng Nabi bisa percaya. Ya, itulah kehebatan hidayah. Sedangkan orang kafir Quraisy ini subhanallah, mereka sudah tahu Rasulullah itu amin, bisa dipercaya. Bahkan pada saat masa Rasulullah berada di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu kalau nyimpen uang itu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, bank pertama kali dalam Islam itu banknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalamnya tidak ada riba, ya. Dan Rasulullah juga membuka pegadaian, ya. Kalau mau gadein di tempatnya Rasulullah, sampai sebegitunya mereka percaya kepada Rasulullah dengan harta mereka. Namun ketika Rasulullah menawarkan Islam, menawarkan keimanan, mereka tidak mau percaya. Sehingga ketika Rasulullah sudah berdakwah secara terang-terangan, pada waktu itu yang melindungi Rasulullah adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini didesak terus oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu loh ponakanmu, harusnya dia itu diem saja, tidak usah berdakwah Islam. Kamu tolong, ya katanya orang kafir Quraisy, Muhammad suruh diam saja, jangan dia itu menyebarkan agama Islam. Ketika Rasulullah diperintah oleh pamannya Abu Thalib, apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Law wada'u syamsa an yamini wal qamara an yasari li an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yadhharu Allahu bihi." Yang artinya bahwasannya kalaulah orang kafir Quraisy ini menaruh matahari di punggung, di bahu kananku, dan bulan di bahu kiriku untuk aku meninggalkan dakwah Islam ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya hingga aku meninggal karena Islam atau Allah membesarkan agama Islam ini. Ketika jawaban Nabi Muhammad seperti itu, orang kafir Quraisy malah dongkol, Bapak Ibu sekalian, marah sama Rasulullah. Akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan sebuah parlemen ataupun pertemuan rahasia. Di situ hadir dedekot daripada orang kafir Quraisy. Alhamdulillah tidak terasa sebelah kanan kita jamaah. Nah, itu gunung, ini namanya Gunung Tur. Di atasnya ada gua, namanya adalah Gua Tur. Rasulullah berjalan mempertahankan agama Islam ini sampai bersembunyi di atas Bukit Tur ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, beratnya agama Islam ini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, lahir brol di dunia ini langsung masuk Islam. Kita sholat tidak ada yang ngaruh-ngaruh. Rasulullah, bayangkan, Rasulullah sampai sebegitunya. Jadinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika orang kafir Quraisy sudah marah sekali dengan Rasulullah SAW, dihentikan dakwahnya mereka, Rasulullah tidak mau. Akhirnya apa? Kafir Quraisy ngumpul, bikin parlemen,
ya rapat di situ, dan ketika rapat itu dihadiri oleh iblis, yang mana iblis ini datang dari daerah Najd ataupun sekarang disebut dengan Riyadh, ibu kotanya Saudi Arabia. Iblis ini merubah dirinya menjadi seorang kakek tua, yang mana kakek tua ini pintar sekali. Pada saat berkumpul di parlemen, yaitu di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah, nah, di Masjid Haram ada tulisannya itu pintu Darun Nadwah. Disitulah dulu orang-orang kafir Quraisy kumpul. Ya, pada saat itu ada yang usul, bagaimana kalau Muhammad kita suruh pergi saja dari kota Makkah Al-Mukarramah ini, sudah beres urusannya. Dijawab sama iblis ini, apa katanya? Kalau kau suruh Muhammad ini pergi saja, maka Muhammad nanti akan pergi ke suatu tempat dan akan membuat umat baru yang mana akan menghancurkan kalian di kota Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya di akhir cerita ada seorang pimpinan kafir Quraisy yang bernama Abul Hakam. Abul Hakam itu bapake yang punya hukum, pinter strategi, yang dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini ngomong, ngasih masukan, bagaimana seumpama kita kumpulkan dari setiap kabilah laki-laki yang jantan, yang kuat, yang muda, ya, untuk membunuh Rasulullah SAW. Dibunuhnya Rasulullah dengan satu. Dan terus berhenti di mana kita? Tidak bisa berhenti. Ya Allah, pengen berhenti, tidak bisa berhenti, gimana ini? Lihat aja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, itu tadi ya, sudah tahu ya, Jabal Sur. Sebenarnya pengen foto-foto. Nah ini ada polisi di depan, parkirannya penuh, maaf. Nanti kesini lagi, ya lewat jalan sini Bu, pulangnya. Kesempatan sama Nur Alia. Sebentar. Polisinya itu Bu, kelihatan. Oke, kita omongi gimana? Kasih kartu nama Nur Alia paling diem dia. Amin amin. Insya Allah, sebentar ya, berdoa saja, sabar dulu ya. Masya Allah, sabar grup terus, sabar. Ya, sabar grup. Kita teruskan lagi ceritanya. Nur Alia jadi sabar grup ya Mas. Hah? Nur Alia jadi sabar grup. Amin. Bos. Ya, betul Bos. Enak grup sabar, pro gratis. Saya kan udah bilang dari kemarin, pokoknya dengan itu gratis. Iya betul. Sing bayar bosnya sampai ya. Nah ini polisinya ini di bawah ini. Oh, itu tempatnya untuk mana Pak? Oh di depan itu bawa tilangan. Kalau jenengan mau ganti tilangannya tidak apa-apa. Berapa tilangannya Pak Komarudin? 2.000 real. Nah, 2.000 real. Patungan nanti. Orang real. Nah itu ya gunung, nah, itu Gunung Surnya itu kelihatan ya. Di atas itu ada gua Sur. Ya Allah, parkirannya sampai sana ini. Hah? 8 juta. Udah dapat parkir, yang belum dapat parkir ditilang. Nah tilangnya sini itu bayarnya pakai real. Ya lentel Pak. Masih. Lagu blojok lagi kamu. Aduh, sampai sana. Yang penting nanti kalau bisa berhenti di mana itu biar bisa foto dan mengambil iktibar ya toh, pembelajaran ya Allah. Tuh. Gunungnya itu sekarang dulu Rasulullah pas naik itu tingginya kurang lebih sekitar 700 meter Bapak Ibu sekalian. 700 meter. Gunungnya itu Gunung Ungaran Pak. Itu Gunung apa? Solo apa? Lawu. Lawu ya. Gunung Batu loh Pak.
Gunung Batu ini. Bayangkan naiknya bagaimana, Pak? Kalau Pak Ali ditanya naiknya bagaimana, Ustaz? Ke atas katanya. Katanya mabur Pak. Oh, naiknya ke atas katanya Pak Ali. Mabur ada. Ya, sebentar. Makanya Innallaha ma'a sobirin. Pak Sobirin mana? Sobirinya mana? Loh kok aku jadi disotek? Oke bos. Ya. Ntar ketahuan bosnya kok kadar cerewet lu ya. Kok bosnya kadar itu cerewet dadar no, padahal gak itu cerewet. Assalamualaikum sudah. Aku cerewet. Masya Allah. Kita teruskan ceritanya sedikit ya sambil nunggu ada parkiran. Kalau memang ada. Masya Allah. Ya. Bukan, enggak. Yang penting kita melihat foto. Nah, itu Ibu. Yang penting itu foto. Kalau tidak ada fotonya nanti dikira belum pernah kesini. Nah, alhamdulillah. Dinabil alamin. Oke bos. Akhirnya. Apa Pak Ali? Naik ke atas. Turun ke bawah ya. Oh, jadi tukang parkir dulu Pak. Oh gitu. Itu tukang parkirnya mau turun dulu katanya. Enggak usah. Enggak usah Pak. Enggak usah turun. Sudah. Dia sudah ada kameranya Pak di. Ya. Cuma sedikit. Itu ada Wan Ali itu, tolong di syuting itu. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Allah berkehendak. Ya, kita hanya pilihan saja tadi yang penting sabar. Akhirnya kehendak Allah menghendaki kita bisa Goyang kiri, maju goyang kiri. dan bisa melihat Goyang di mana kiri. tempat perjuangan Ya maju goyang kiri, dan Nabi Agung fotonya Muhammad goyang kanan. SAW di dalam menyebarkan agama Islam ini. Di atas mana? Oh iya. Oh dia mau mundur berarti dia ngarepe orang ngantri ya. Kita kan ke depan dulu baru mundur. Doa lagi Bu, doa lagi ya Allah. Bisa parkir ya Allah. Ngarepe ya harus mundur. Nanti kita bisa turun, bisa menyaksikan langsung. Hah? Taman sejaknya? Iya ada. Kalau mau naik ke atas, naik mau? Paron real. 2 jam naik ke atas. Masya Allah. Yang penting jenengan sudah bisa ke sini, bisa menyaksikan tempat bersejarah yang sangat luar biasa ini. Karena kalau bukan dari tempat inilah Islam tidak akan sampai kepada kita masing-masing. Ya, kalau tidak Rasulullah di sini, ya Allah. Ya. Kita ceritanya teruskan nanti ya, saya sudah tidak fokus sih. Pengen selfie. Itu loh Bu, di syuting Bu. Halo. Tahu aja kayaknya ya. Pak ini sih Pak, entek baterai ini Pak. Baru. Oh. Dadah, Nur Alia. Alia, oke. Masya Allah. Tak syuting sampean, kasihan sampean. Tak gantian sini. Nur Alia, dadah Nur Alia. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah. Ayo kita tata barisan, softnya dirapikan. Nur Alia, Masya Allah jamaah kita sedang beriktibar mengambil pelajaran dari kejadian di Gunung Sur ini. Nur Alia, sabar motor.